Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Titi dan Tian, tapi kali ini bersama Tian aja. Dan sekarang gue akan membahas mengenai konten berkaitan dengan properti. Gue akan membahas mengenai rumah atau apartemen. Nah, sekarang gue nggak sendirian, gue bersama dengan tim gue. Nah, di sini ada Audi. Halo Di. Hai Mas. Ada Alvin. Halo. Ada Echad. Oke guys, jadi sesuai dengan topik kita hari ini, kita akan membahas rumah versus apartemen. Jadi seandainya kalian punya budget gitu ya, punya budget, let's say kita sebutlah budgetnya sekarang start di bawah 2M lah gitu, start di 1,8 M, tinggal di Jakarta, kerja di tengah-tengah daerah SCBD, Senayan dan sekitarnya, kalian mendingan pilih tinggal di apartemen atau di rumah? Ayo, siapa dulu? Di. Gua pribadi, gue lebih suka di apartemen. Pertama, lokasi strategis pastinya. Keamanan gue terjamin, sama maintenance gue juga nggak perlu mikir apapun. Emang ada apartemen 1,8 di sekitar CBD? Gak tahu ya, coba kayak kita harus lihat dulu sih, harus riset. Ya. Saat ini sih gue, kebetulan gue juga main-main dari CBD, jadi belum nemuin tuh yang kayak gitu. Tapi lu kalau suruh pilih mendingan apartemen? Yes. Oke. Kalau gue pribadi nih, gue Ya. lebih suka apartemen. Kalau lu, Cat? Kalau gua lebih suka rumah. Alasan gua simple karena gua lebih bisa macam-macamin rumah gua. Gua bebas renovasi, mau gua otak-atik atau mau gua rubah bangunannya, itu gua bebas. Jadi gua lebih ke rumah sih. Kalau apartemen kan gua nggak bisa rubah bentuk aja tuh nggak bisa. Terus paling cuma interior doang kan. Nah kalau gua punya rumah, gua bisa macam-macamin semua tuh. Kalau lu, Vin? Kondisinya kita misalnya, gue kerja di daerah tengah ya, daerah Ya. pusat juga, terus ada budgetnya tuh. Mungkin gue apartemen. Kalau gue mungkin agak lebih apartemen. Itu mirip kayak Audi, cuma pertimbangan gue selain dari yang dia bilang, kalau di apartemen, kebanyakan sekarang kan fasilitas sudah ada. Jadi gue nggak pusing mikirin fasilitas, keamanan iya juga. Lebih gampang. Terus yang paling penting sih buat gue ini sih, kalau memang gue kerja di daerah pusat, gue tinggal apartemen sekitar situ, gue menghemat waktu gue. Yes. Karena jujur kalau buat gue sekarang, gue ngerasain namanya gue kerja, meskipun kantor gue sama rumah nggak terlalu jauh, tapi gue bayangin kalau gue kerja di daerah sana, ada di rumah gue yang sekarang, ya gue tua di jalan sih. Oke, berarti lu di apartemen, Alvin apartemen, Echad rumah gitu ya. Emang sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau misalnya apartemen ya benar Echad bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngutang-ngatik Iya. lah karena gedungnya udah seperti itu. Tapi ya sisi plusnya kalau misalnya apartemen, ya lu di dalamnya ada gym, ada kolam renang, ada fasilitas. Kalau misalnya rumah kita mau itu ya kita mesti bangun kolam, kita mesti apa segala macam. Iya. Jadi ada plus minusnya. Misalnya apartemen ya 1,8 M di sekitaran SCBD dan sekitarnya di tengah-tengah Jakarta emang ada nggak sih? Itu pertanyaan gue nomor satu. Dan nomor dua, kalau misalnya rumah pun dengan budget 1,8, lu kerjanya di SCBD dan sekitarnya, lu bakal dapet rumah yang di daerah mana? Oke. 1,8 tuh lu pasti ke pinggir sih. Misalnya ini apa rumah? Atau apartemen? Gue lagi mikir rumah. Kalau rumah pun daerah CBD, misalkan harganya itu 1,8, itu gua kalau mau maksain banget daerah CBD, itu dapet tuh tapi kecil banget. Ya bener, Cat. Kalau lu misalnya mau budget 1,8, lu cari di SCBD banget, itu tanah di sana 100 juta per meter. Jadi lu cuma dapat berapa? 18 meter square, gitu ya. 18 meter, ini ruangannya segede apa? Itu dia. Jadi emang kalau misalnya di SCBD banget udah nggak mungkin lah. Apartemen pun segitu juga. Iya. Kalau misalnya lu mau di SCBD banget, itu udah apartemen 10 M ke atas. Pasti. Itu juga unitnya paling kecil gitu ya. Iya. Jadi memang kadang-kadang kita harus realistis. Kalau misalnya emang kerjanya di situ ya nggak apa-apa lah kita keluar dikit. Kalau emang udah mau di SCBD banget sih itu udah susah lah, nggak kebeli lah gitu ya. Iya. Tapi kita akan keluar sedikit nggak apa-apa. Tapi memang kalau misalnya rumah, lu 1,8, yang decent, yang lu bilang lu mau punya halaman, lu bisa ngotak-ngatik segala macam, itu akan keluar Jakarta. Cibubur dan sekitarnya, Iya. BSD dan sekitarnya, Cinere, pokoknya Bekasi, daerah-daerah yang udah keluar Jakarta. Seandainya lu kantornya di SCBD, lu tinggalnya di luar Jakarta, lu akan berkorban untuk waktu perjalanan. Bener gak? Iya. Demi mendapatkan rumah yang enak, nanti ada halaman dan lain sebagainya, nggak apa-apa juga, itu kan pilihan orang. Itu pilihan orang. Untuk apartemen, kalau misalnya lu mau dapat yang segitu, mungkin nggak akan dapat seperti rumah besar di pinggiran Jakarta. Mungkin unitnya pasti akan sedikit lebih kecil, dan ya apartemen ya, cuman ya apartemen gitu, unit, bukan halaman, bukan apa. Tapi kan ada facility. Iya. Tapi lu akan dapat lokasi lebih dekat.
ke tempat kerja lu yang mungkin kalau lu tinggal di luar Jakarta, lu butuh 1 jam sampai 2 jam mungkin jangan-jangan kalau macet. Kalau apartemen jangan-jangan maksimal cuma setengah jam, apalagi bisa naik MRT. Makanya kita mesti cari yang dekat dengan fasilitas seperti itu. Umum. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya. Kalau misalnya lu tinggal di rumah, terus lu mau nge-gym, lu mesti membership gym. Sebulan berapa sih membership gym? Gua nggak tahu. Anggaplah 1 juta lah. 1 juta? 1 juta. 1 juta. Terus misalnya lu mau ya kolam renang bisa ada di dalamnya. Dan juga maksudnya dalam rumahnya? Enggak, dalam gym. Oh, dalam gym. Atau nggak ada juga, belum tentu ya. Jarang. Ya, nanti lu misalnya mau pakai kolam renang, lu mesti membership clubhouse Kolam renang atau lagi. sports club ini. Dan juga untuk bayar security. Ya bener kan? Sebenarnya tuh kadang-kadang emang ya ada plus minusnya gitu ya. Bahwa lu nyicil apartemen kelihatannya mahal, tapi lu bisa pakai fasilitas selama lu tinggal di situ dan ya itu kayak lu bayar membership di luar. Iya. Kayak gitu. Kita bikin misi lah. Sekarang kita bikin di konten YouTube kita sekarang nih ya. Kita udah diskusi segala macam rumah atau apartemen. Coba sekarang kita simpulkan lah. Kita pilih apartemen deh sekarang gitu ya. Nanti rumah mungkin di video-video yang berikutnya ya. Tapi untuk di video kali ini, coba kita akan mencari apartemen dengan budget start from 1,8 M. Yang lokasinya dekat kemana-mana. Dekat kemana-mana artinya tuh anggap kita kerja di SCBD, Sudirman, Senayan, dan sekitarnya, Slipi. Dari situ nggak usah jauh-jauh lah, karena tahu kita apartemen di situ harganya gila-gilaan. Kita mau coba cari apartemen yang di sekitaran situ yang nggak jauh, yang speknya bagus. Nah, speknya bagus artinya apa? Gedungnya mesti baru lah. Baru, relatif baru lah gitu. Jadi bukan apartemen yang tua. Dan yang paling penting kalau menurut gua, apartemen itu harus tenantnya atau orang-orangnya tuh yang benar. Oh, penghuninya ini ya. Ya, karena buat kenyamanan. Kadang-kadang ada apartemen lah, oke murah, lokasi juga nggak jauh dari mana-mana, tapi sorry, ya kita orang pengen hidup tetangganya bagus-bagus lah, gitu. Bagus-bagus dalam artian bisa membawa value buat kita juga, kita bisa menambah koneksi, jadi nggak bikin pusing, dan pengelolanya juga mesti cakep lah. Cakep tuh dalam artian jangan yang rese, gitu ya, jangan yang rese dan segala macam, spek bagus, ada nggak? Kita mesti cari nih sekarang. Beneran ada nggak sih apartemen dengan harga mulai dari 1,8 miliar yang terletak tidak jauh dari SCBD dengan spek yang bagus? Kita mencoba mencari di beberapa website penjualan properti. Rata-rata, memang harga apartemen di lokasi tengah Jakarta yang spek bagus itu pasti harganya mahal sekali. Kita juga mencari lokasi di radius yang kira-kira membutuhkan hanya 15 menit saja ke SCBD. Untuk perbandingan, Ercat mencari rumah dengan radius yang kurang lebih sama seperti itu juga. Apa ya hasilnya? Tapi itu 4 plus 1 bedroom ini nggak mungkin. Ini DP doang pasnya. Setelah mendapatkan beberapa info dari website, kita mencoba keliling untuk melihat lokasi dan bangunannya. Tapi kok rasanya kita belum mendapatkan apartemen seperti yang kita inginkan. Entah lokasi yang kurang pas atau harganya yang masih terlalu tinggi. Kita hampir putus asa. Tapi gue ingat, gue mempunyai seorang teman yang ahli di bidang properti yang mungkin bisa gue mintain pendapatnya. Wih, Pak Christian, apa kabar nih? Apa kabar, Tampak Pak? ganteng aja nih. Wah, Pak Ismet juga makin keren nih. Ini guys, Pak Ismet, dia teman gue, dia seseorang yang udah makan asam garam di dunia properti Indonesia. Dan Pak Ismet nih adalah seorang property expert, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tahu mengenai dunia properti di Indonesia, bisa langsung ketemu Pak Ismet. Betul nggak, Pak? Ya, boleh, boleh. Boleh ya? Ngobrol-ngobrol aja. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Gue mengundang Pak Ismet ke rumah. Gue mau tahu apa pendapat dia mengenai rumah versus apartemen ini. Dan mungkin dia juga punya info, referensi apartemen dengan spek seperti yang kita inginkan. Pak, gini Pak. Jadi saya lagi bikin konten video mengenai perbandingan rumah atau apartemen. Jadi buat anak-anak muda, orang udah kerja atau mungkin ya udah berkeluarga juga dan dia udah punya penghasilan, kemudian mau beli properti di Jakarta yang dekat kemana-mana, terutama daerah SCBD gitu Pak ya, tempat banyak orang kerja, itu lebih enak rumah atau apartemen sih? Nah kalau menurut Pak Ismet gimana? Iya, kalau menurut saya sih, kalau dekat SCBD kan udah rumah tuh udah berapa puluh miliar kali ya. Udah nggak mungkin lah dicapai ya, tapi kalau menurut saya, kalau bekerja di sekitar SCBD yang dekat kemana-mana, mall segala macam, mungkin cocoknya itu apartemen ya.
Soalnya gini Pak, saya sebelumnya tuh udah keliling-keliling, saya udah cari-cari apartemen segala macam, tuh kebanyakan memang bingung ya, kalau misalnya mau di lokasi yang seperti itu mahal. Mahal betul. Tapi kalau misalnya pun ada budget yang kita bilang sekitar 1,8, nggak bagus gitu Pak. Bener nggak? Menurut Pak Ismet gimana tuh? Apartemen di Jakarta tuh gimana sih? Betul, betul. Itu kalau menurut saya, kalau apartemen yang di CBD itu mahal-mahal sekali. Dan dia juga pasti speknya juga semuanya premium, jadi harganya makin mahal gitu ya. Kalau misalnya rumah Pak, kita misalnya let's say dengan budget segitu kita mau beli rumah. Ya. Nah ini kan Pak Ismet nih expert nih properti harga-harga, ngerti lah di Jakarta tuh gimana. 1,8 tuh dapat nggak sih Pak rumah di mana sih di Jakarta? Ya 1,8 deket-deket mundur-mundur sedikit dapat, tapi kecil sekali Pak. Di mana misalnya lokasi? Ya, Contoh? misalnya dekat Cinere, dekat sekitar dekat radius itulah, Tebet segala macam. Luar Jakarta gitu? Iya, iya. Ada di sekitar kota, tapi kecil sekali Pak gitu. Tapi kalau mau yang agak sedikit lebih bagus, lebih besar ya tentu harus lebih minggir Pak. Mesti ke tempat yang lebih jauh gitu. Lebih jauh. Dan kadang juga ya, kalau misalnya di Jakarta kita juga transportasi kan macet ya, misalnya kita mau ke tengah kota, misalnya rumah kita jauh, macet gitu ya. Ya itu dia. Gimana tuh jadi? Iya, makanya anak-anak muda sekarang lebih pilih apartemen dekat tempat kerjanya dibandingkan yang rumahnya kelihatan lebih bagus, tapi itu bisa 2 jam perjalanan dari rumah ke tempat kerjanya. Jadi waktu yang dipakai untuk perjalanan itu harusnya bisa nge-gym, bisa berenang, bisa ke mall, masih bisa pulang kerja, mandi, langsung ke mall, nge-gym dulu ya, mungkin ya nge-gym ya. Pagi-pagi bisa berenang, terus bisa langsung sore sama keluarga ke mall. Itu hilang semua. Gara-gara rumahnya agak jauh gitu ya. Jadi Pak Ismet gitu ya Pak ya, kalau misalnya punya simpulan rumah atau apartemen untuk orang-orang yang lagi produktif gitu, apartemen? Ya, saya pikir di apartemen dan juga yang lebih mudah aksesnya juga kan, transportasinya, keamanannya lebih terjamin ya. Nggak perlu kita mau keluar negeri, jalan-jalan gitu kan, tinggal kunci udah aman semua. Ya betul. Kalau di rumah kan, waduh security-nya gimana nih? Kadang-kadang gitu ya, kita misalnya mikir apartemen enak, udah ada gym, udah ada apalah, misalnya ada game room, ada security, ada kolam renang, ada lain sebagainya. Itu sama aja kayak misalnya kita di rumah ya, kita mesti daftar gym, kita bayar, kita cari security, kita bayar, kita sewa kolam renang di mana, clubhouse kita bayar gitu. Kalau apartemen tuh udah semua gitu ya. Udah ada di sana ya. Pulang kerja, mandi, nge-gym, malam-malam bisa ke mall, pagi-pagi sebelum bekerja jam 7 berenang dulu. Iya. Kalau di rumah jam 7 udah dari ujung dunia udah masuk ke tengah kota. Jalan. Ya, udah jalan. Nah. Jadi memang gaya hidup di apartemen itu lebih menyenangkan ke tengah kota. Jadi menurut saya tinggal cari apartemen yang affordable. Dan saya mikir tuh speknya tuh kurang lebih yang harganya ya sedikit di bawah 2M lah, kita anggap mulai dari 1,8 lah. 1,8 ya. Iya, ya. Ada emang ya, itu kan? 1,8 ya. Coba deh ketemu sama Bu Ivon. Itu teman saya dari Permata Hijau Suite. Itu di sana banyak tinggal ekspatriat dan juga gedungnya apartemennya baru dan speknya juga premium dan ada 48 fasilitas kalau nggak salah. Coba cek deh. Itu harganya juga murah tuh, 1,8 miliaran tuh. Permata Hijau Suites? Permata Hijau Suite kalau nggak salah itu. Ya. Bu Ivon ya? Bu Ivon ya. Temennya Pak Ismet? Teman saya tuh ya. Nanti saya datang. Tapi kan kadang-kadang Pak ya, saya sering dengar berita juga atau baca di sosial media gitu, kadang-kadang banyak emang orang kalau beli apartemen tuh kapok. Kapok dalam artian dia udah nyicil, sekian tengah jalan ternyata barangnya nggak deliver, barangnya nggak jadi, atau nggak terjadi sesuatu sehingga dikasih unitnya beda, atau nggak fasilitasnya tidak sesuai yang dijanjikan di awal, dan lain sebagainya yang bikin orang tuh jadi trauma, Pak. Trauma, betul. Ya, kalau di Permata Hijau Suite itu sudah jadi, Pak. Sudah jadi dan kebetulan yang tinggal banyak ekspatriat ya. Atau orang-orang yang dari luar negeri, anak-anak muda yang sukses dari luar negeri, pulang dan dia tinggal di sana. Jadi mereka kan milih ya Pak, yang kualitas bagus. Dan Permata Hijau Suite menurut saya itu sudah tepat lah untuk dipilih lah. Karena apartemennya udah jadi gitu kan Pak? Iya, karena apartemennya sudah jadi dan sudah ditinggalin juga kan. Oke. Jadi emang kadang-kadang ya emang gitu sih, emang lebih baik kita beli barang yang udah ada barangnya, udah jadi, udah bisa dilihat. Tapi emang kadang-kadang harganya kan udah beda. Ya. Kalau misalnya kita beli masih digambar kan pasti harganya masih murah. Betul. Itu gimana siasatinnya tuh Pak, supaya kita nggak kejebak sama barang yang potensi mangkrak gitu?
Ya, yang pertama kan kita mesti tahu developernya dulu ya. Developernya itu kredibel gak? Dia punya jam terbang yang bagus gak gitu. Nah itu salah satu awal kalau kita mau beli apartemen yang masih bentuknya tanah ya. Tapi better kalau beli yang sudah jadi lah ya. HP harganya kan udah beda, Pak. Ya, justru Permata Hijau Suite ini sepertinya lagi ada special Gitu ya? penawaran. Oh gitu? Kayak saya denger ya, saya nggak tahu, coba aja tanya Bu Ivon. Ya udah, nanti coba kita cek deh. Ya, cek ke Bu Ivon, mungkin bisa dikasih special price lah. Siap. Oke Pak, gitu dah. Kalau gitu nanti saya coba cek deh. Bu Ivon ya, nanti saya bisa bilang sama Bu Ivon, saya dikasih tahu sama Pak Ismet nih. Ya, sip. Gitu ya? Boleh. Siap, thank you Pak. Oke, ya. thank you. Ya. Bertemu dengan Bu Ivon dari apartemen Permata Hijau Suites. Itu info dari Pak Ismet untuk kita dalam rangka mencari apartemen dengan harga mulai dari 1,8 miliar, gedung baru, dan spek yang bagus. Jadi penasaran seperti apa tempatnya? Saksikan di video berikutnya, gue bersama tim akan datang ke Permata Hijau Suites.